ngasih kesempatan bisa nyium Hajar Aswad, dan itu kita nangis yang benar-benar aduh nggak bisa diungkapin deh. Terus nyium Ka'bah juga, wah itu benar-benar kita nggak duga. Mungkin yang istilahnya kan kalau lihat Teteh Mensos itu sampai nangis, yang khusus banget pengen dikabulin. Ya semoga sih kasus ini cepat selesai, itu yang pertama. Yang kedua ya semoga orang-orang yang sudah mungkin ada niat tidak baik sama saya dibukakan hatinya, diberikan kesadaran sama Allah. Ya kita masing-masing introspeksi diri aja sih, merenungi masing-masing apa yang sudah terjadi. Pengalaman apa yang Teteh dapat, mungkin ada kejadian apa selama yang bikin takjub? Lancar sih yang jelas ya, tapi yang senangnya Allah ngasih kesempatan bisa nyium Hajar Aswad, dan itu kita nangis yang benar-benar aduh nggak bisa diungkapin deh. Terus nyium Ka'bah juga, wah itu benar-benar kita nggak duga, dan niat saya kan di sana cuma ibadah. Ya alhamdulillah dilancarkan, dimudahkan. Perasaannya ya apa ya, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, tapi yang jelas kayak pengen banget untuk tinggal di sana malah. Tapi selama di sana ada gak sih mungkin Teteh mengambil keputusan sampai akhirnya terkait permasalahan ini, mungkin ada yang menusuk hati Teteh mungkin? Ini hikmahnya gitu. Ya hikmahnya sih insya Allah kedepannya akan jadi lebih tenang untuk menanggapi sesuatu permasalahan gitu, atau apapun statement yang menggiring saat ini. Saya sih sekarang lebih ke pasrah aja apa yang sudah terjadi. Mau saya dihujat sama netizen, saya terlihat salah, ya saya sih pribadi minta maaf, tapi saya manusia biasa yang juga nggak luput dari salah. Tapi selama di umroh monitor gak sih Teh anak asuh kan yang dekat sama Teteh? Monitor, kalau anak-anak monitor terus, teleponan, video call. Tapi kalau sosial media jujur nggak buka sama sekali. Tapi kan kita emang ada kontrak live kan, live streaming. Jadi paling cuma monitor sudah live foto belum, kayak gitu aja sih. Karena ada kontrak kan. Teh membagi apa ya, fokus ibadah terus dengan masalah, jadi sulitnya seperti apa? Ada ya. Nggak ada sih. Jadi pas pada saat di sana, pas kita udah mau ke Mekah, itu benar-benar aku lepas sih. Nggak ada kepikiran sama masalah yang sekarang terjadi. Jadi full time itu kita ibadah. Dan alhamdulillah di travel maktur ini Pak Ustadznya bagus-bagus semua. Jadi benar-benar yang ngajarin kita untuk kita berserah diri sama Allah. Tapi ngomong artinya keadaan yang bisa dibilang ini cukup sulit ya. Artinya dengan situasi kondisi yang serba salah, Teteh mau maju kena, mau mundur kena. Nah, salah gitu. Jadi tahu ya posisinya ya. Ya lebih berdamai sama diri sendiri, terus percaya segala sesuatu mungkin manusia bisa berbohong, manusia itu bisa menutupi sesuatu, tapi Allah itu maha mengetahui, dan aku percaya itu. Mungkin timingnya bukan sekarang, mungkin nanti pada saat yang tepat itu aja. Oh berarti garis besarnya nanti akan terbuka sendiri siapa yang salah? Percaya Allah itu maha segalanya. Itu aja sih. Ya mungkin sekarang saya posisi yang selalu disebutkan, disalahkan, gak apa-apa juga, itu kan hak dari masing-masing orang atau dari netizen sendiri yang menilai. Tapi saya pribadi yang saya ucapkan segala sesuatunya itu ada buktinya, ada faktanya. Gimana menjadi posisi yang tersebut kan, marah, padahal berat atau seperti apa? Udah nikmatin aja, emang sudah jalannya kayak gini, sudahlah. Kita udah tahu resiko yang terjadi kok akan seperti ini, ya sudah. Teh, mungkin boleh dijawab apa enggak lah gitu. G ini gimana sih menurut Teteh gitu, terserah dah gitu. Udah klarifikasi nggak jawab boleh gitu. Nggak bisa jawab. Nanti akan terbuka sendiri. Akan terbuka sendiri semuanya. Kecewa Teh? Kecewa Teh. Dengan semua yang sudah. Nggak perlu kecewa lah. Soalnya semua kan, emang udah harus terjadi kok. Soalnya kan mungkin masyarakat mungkin termasuk media, Teteh udah dekat dengan sana mungkin. Ya. Sampai akhirnya tiba-tiba seperti itu gitu. Tiba-tiba harus kawan jadi lawan. Ya mungkin sudah kehendaknya Allah ngebukain sekarang gitu, tapi bukan suatu hal yang harus dikecewakan. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu, Allah tuh pasti punya jawaban sih. Itu aja ya, nanti kita lihatlah waktu yang menentukan semuanya. Teh mungkin satu lagi, kenapa sih dia sampai mengungkit Zahra?
Nah itu jujur kalau yang lain aku nggak mau ngasih statement, tapi kalau yang Zahra saya nanti akan menindak lanjuti ya, karena identitas anak di bawah umur, apalagi itu dilindungi oleh yayasan, tidak boleh disebutkan. Apalagi itu case-nya loh, anak saya ini dalam lindungan, itu kok bisa case-nya itu disebutkan di media dengan secara gamblang, dan case-nya itu apa? Kalau untuk urusan yang lain, masalah dana CSA dan lain-lain, saya nggak mau ngasih statement apapun. Tapi terkait anak yang saya rawat, yang saya lindungi, itu akan kita tindak tegas. Berarti garda terdepan lah kalau untuk Zahra. Pasti, apapun itu saya ibunya. Sampai akan ada laporan kan? Iya, karena gurunya kemarin sempat ada telepon dari kita, itu sempat ada pembahasan dari temannya tentang case ini. Ini kan media cepat banget naiknya. Apalagi namanya secara gamblang itu disebut dengan case-nya apa. Saya aja tidak menyebutkan case-nya apa. Kok dia katanya ketua yayasan tapi tidak bisa melindungi anak yang dalam lindungan yayasan kami gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, satu poin lagi, mungkin saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua yayasan, saya nggak pernah ngurusin yang namanya keuangan, karena ada namanya bendahara ya, ada bagian adminnya gitu. Saya lebih ke aksi aja sih, karena kan yang namanya ketua pasti melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan gitu, bukan ngurusin duit gitu, lebih itu sih. Berarti kecewanya di situ ya, artinya iya bersolok karir sendiri, memutuskan apapun sendiri sampai keuangan. Iya, itu sih yang agak bingung. Ketua yayasan soalnya bukan tugasnya itu, tapi ya nggak apa-apa, nanti biarkan pihak dari pembina terus wakil yang mengurus semuanya. Akan membenahi semua artinya. Kemarin sudah ada katanya, saya dengar. Saya sudah menerima laporannya sih. Oh sudah. Per tanggal berapa tuh sudah menerima? Kemarin sudah. Tanya Mbak Disna deh. Takut salah jawab tanggalnya saya, tapi sudah clear semua. Sudah clear semua dengan yang info. Sudah ada meeting juga sama yayasan ya. Ini kan artinya kan audit kan sudah diinfokan ke Mensos juga kan waktu itu. Nah tapi datanya belum diinfokan ke Tapi yayasan. itu audit nggak boleh, pengajuannya dari pihak misalnya saya nih, tolong dong pakai audit yang ini, itu nggak boleh. Itu harusnya pihak yang netral gitu. Kok bisa menentukan kita yang minta auditnya dari sini, itu nggak boleh sebenarnya. Ya tapi lihat nanti lah, kita bisa minta audit lagi.